Selamat bertemu anak-anak, selamat berjumpa dengan saya, Pak Udiono Simarmoko. Kita akan bersama-sama belajar fisika. Nanti kita akan ketemu di mata pelajaran fisika dengan bab-bab sebagai berikut. Dalam setahun ke depan kita punya 9 bab yang akan kita lewati, yaitu besaran dan satuan, kemudian usaha, energi, dan daya. Bab yang ketiga sifat mekanika bahan. Bab keempat getaran dan gelombang. Bab kelima tentang optik. Bab keenam suhu dan kalor. Bab ketujuh listrik statis dan dinamis. Bab kedelapan medan elektromagnet, dan yang kesembilan radiasi elektromagnet. Kemudian yang menjadi referensi kita diantaranya adalah buku fisika untuk SMK karangan Pristiadi Utomo, penerbitnya Erlangga, atau bisa menggunakan buku lain yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Jadi selama setahun ada 9 bab yang akan kita pelajari bersama-sama. Dalam satu semester atau semester 1 kita akan menyelesaikan paling tidak 4 atau 5 bab. Di bab 1 kita masuk di dalam bab tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Kemudian KD-nya memahami konsep dasar besaran pokok, besaran turunan, satuan dalam pengukuran. Kemudian menyaji hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Jadi pada bagian pertama ini atau bab 1 ini kita belajar tentang pengukuran besaran dan satuan. Kalau di SMP dahulu di dalam pelajaran IPA bagian ini sudah dipelajari. Jadi prinsipnya kita hanya akan sedikit mengulang, kemudian menambah dengan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengukuran. Ya, kita akan memasuki bab yang pertama. Di dalam IPA kita akan belajar, atau di dalam fisika kita akan belajar tentang mengukur, kemudian ada istilah besaran, satuan, yang ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam mengukur, dalam pengukuran itu selalu ada istilah besaran dan satuan. Kemudian pertanyaannya, mengukur itu melakukan apa? Ketika kita mengukur itu sebenarnya sedang membandingkan besaran dan satuan. Yaitu besaran itu sesuatu yang diukur dan memiliki nilai. Dalam fisika sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai itu dinamakan besaran. Misalkan panjang itu besaran karena bisa diukur. Kemudian volume itu juga besaran karena bisa diukur. Kemudian yang dinamakan satuan itu adalah pembandingnya atau pembanding dalam pengukuran. Jadi kalau kita membandingkan itu berarti ada yang dibandingkan, ada pembandingnya. Kalau yang digunakan untuk membandingkan adalah satuan, yang dibandingkan adalah besaran, yang digunakan untuk membandingkan adalah satuan. Nah, misalkan untuk volume itu besarannya volume, kemudian yang digunakan satuan meter kubik. Nah, itu bedanya besaran dengan satuan. Jadi mengukur itu membandingkan besaran dengan satuan. Saya kira itu yang berkaitan dengan proses pengukuran. Nah, besaran itu sangat banyak. Jadi kalau kita belajar tentang besaran itu sangat banyak. Yang bisa diukur itu apa saja? Kalau kita balik lagi ke pengertian besaran, yaitu sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Itu apa saja yang bisa diukur? Nah, misalkan panjang, itu bisa diukur. Kemudian waktu bisa diukur. Itu semua masuk dalam besaran. Besaran itu sangat banyak, sehingga di dalam fisika besaran dikelompokkan dalam 2 kelompok besar yang disebut besaran pokok, kemudian ada lagi yang disebut dengan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang
telah ditetapkan secara internasional. Artinya besaran ini menjadi besaran utama. Ada 7 besaran yang menjadi besaran pokok atau dikelompokkan dalam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah partikel. Panjang itu dilambangkan dengan L atau long, kemudian massa dan M dan seterusnya. Jadi di bagian ini ada nama-nama besaran, di sebelah kanannya adalah lambang besaran, dan yang paling kanan adalah satuannya. Jadi dalam kita belajar tentang besaran itu ada besaran sendiri, ada lambangnya, kemudian ada satuannya. Nah, lambang ini akan banyak digunakan di dalam rumus-rumus nanti. Nah, sedikit demi sedikit kita sudah belajar di SMP beberapa kaitan dengan pengertian besaran pokok. Ini saya kira hanya saya mengulang saja di SMK ini, karena di SMP juga sudah diajarkan. Nah, kita flashback lah, atau mengingat kembali beberapa pelajaran di SMP dan kita ulang di SMK. Kemudian ada kelompok lain yang disebut dengan besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya telah diturunkan dari besaran pokok, atau besaran turunan itu adalah besaran yang bisa diruntut ulang menjadi besaran-besaran pokok. Misalkan luas itu berasal dari panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar juga meter. Panjang dan lebar itu kelompok besaran pokoknya adalah besaran panjang. Kedua-duanya adalah besaran panjang. Baik panjang maupun lebar itu sebenarnya adalah besaran panjang, sehingga luas itu berasal dari besaran panjang dengan panjang, atau satuannya meter persegi. Atau yang lain, kita pindah yang lain, misalkan kecepatan. Kecepatan itu dimasukkan dalam besaran turunan karena kecepatan itu punya satuan meter per detik. Kalau diruntut, meter ini berasal dari panjang, detik itu dari waktu. Meter dan detik itu adalah besaran pokok. Mari kita lihat di bagian sebelumnya. Meter itu satuan panjang, kemudian detik itu satuan waktu. Sehingga kecepatan itu berasal dari panjang dan waktu. Kedua-duanya adalah besaran pokok. Sehingga kecepatan disebut sebagai besaran turunan, karena kalau diruntut berasal dari besaran pokok. Kemudian cara kita untuk meruntut dari besaran turunan menjadi besaran pokok disebut dimensi. Jadi kalau kita sedang meruntut atau mencari asalnya besaran turunan itu disusun dari besaran pokok apa saja, itu namanya kita sedang mencari dimensinya besaran. Nah, dalam bagian ini ada contoh, saya berikan contoh berapa. Dimensi gaya misalkan. Dimensi gaya itu dituliskan di sana M kali L dibagi T pangkat 2, atau ditulis T pangkat min 2. M itu adalah massa, kemudian L itu adalah panjang, kemudian T pangkat min 2 itu detik atau sekon, detik kuadrat. Sehingga dimensi gaya itu atau gaya itu, besaran gaya itu berasal dari besaran pokok panjang kali besaran pokok massa, dari besaran pokok massa kali besaran pokok panjang dibagi waktu pangkat 2. Jadi penyusunnya adalah gaya itu disusun oleh satuan atau besaran panjang, besaran massa, serta besaran waktu, dan seterusnya. Jadi nanti setiap besaran turunan bisa kita runtut ke besaran-besaran pokok penyusunnya. Langkah-langkah untuk meruntut dari besaran turunan menjadi besaran-besaran pokok itu disebut mencari dimensi besaran. Ini beberapa tabel yang menyatakan hubungan antara lambang-lambang di sana.
Jadi kalau panjang, besaran panjang itu satuannya adalah meter, lambangnya M, dimensinya adalah L. Kemudian untuk satuan massa, satuannya kilogram, dimensinya adalah M, massa, dan seterusnya. Nah, maka ada 7 dimensi besaran pokok dan ada 7 satuan besaran pokok. Ini satuannya ada 7, lambangnya atau dimensinya ada 7 juga. Saya kira itu untuk sementara. Kita belajar sebagai pengantar, kita belajar tentang satuan. Nanti silakan juga dibaca buku referensi yang sudah saya sarankan di bagian depan. Untuk menambah wawasan, mungkin di pertemuan lain akan saya jelaskan tentang besaran-besaran skalar dan vektor. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terus semangat dalam belajar, tetap di rumah ya, supaya tidak atau kita menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19.